Gadis remaja ini sedang dipukuli oleh ibunya karena sang ibu marah setelah mengetahui kalau putrinya sedang hamil dengan kekasihnya yang masih di bangku sekolah. Gadis ini bernama Amy. Di saat latihan olahraga, tiba-tiba saja dia jatuh pingsan. Setelah sadar, dia duduk bersama temannya. Amy bertanya apakah menstruasi temannya pernah terlambat datang. Teman Amy menjawab, pernah hanya 2-3 hari saja. Amy terlihat khawatir karena menstruasi Amy terlambat selama 3 minggu. Setelah itu, Amy pun pulang dijemput oleh ibunya. Ketika sampai di rumah, Amy langsung berlari ke dalam rumah dan memasuki kamar mandi. Amy muntah-muntah. Karena Amy terlihat sakit, ibunya mengajak Amy untuk periksa ke dokter. Dengan pertimbangan dan rasa takut, Amy mengaku kalau dia sedang hamil. Ibu Amy yang sedang bersiap mau ke dokter, dia tersentak dan melihat ke arah Amy. Dia bertanya, apa yang kau katakan? Amy mengulang dan mengakui lagi kalau dia sedang hamil. Walaupun terkejut, ibu Amy berharap itu hanyalah salah mengira. Maka dari itu, dia menyuruh Amy mengetesnya menggunakan alat tes kehamilan. Setelah melihat hasil positifnya, ibu Amy sangat marah. Dia sampai memukuli Amy. Meski begitu, Amy terus-menerus meminta maaf atas kesalahannya. Ibu Amy merasa sangat kecewa atas perbuatan putrinya. Siang dan malam, ibu Amy bersedih. Dia bahkan tidak ingin berbicara dengan putrinya. Pada di satu titik, Amy masih berusaha meminta maaf pada ibunya. Amy berkata dia akan melakukan apa saja asalkan sang ibu mau memaafkannya. Ibu Amy lalu berkata, pergilah mati dan jangan muncul di hadapannya. Dengan jawaban menohok dari sang ibu, membuat Amy merasa kalau ibunya sudah sangat membencinya sekarang. Di tengah malam, ibu Amy mengalami mimpi buruk, yang dimana putrinya meninggal karena menyakiti dirinya sendiri. Sang ibu bergegas ke kamar Amy dan memastikan keadaannya. Setelah sampai di kamar, ibu Amy merasa bersyukur karena itu hanyalah mimpi buruk dan keadaan Amy baik-baik saja. Di malam itu, ibu Amy memaafkan putrinya dan sang ibu mengatakan kalau dirinya akan selalu ada untuk Amy. Keesokan harinya, ibu memutuskan untuk bertanya kepada putrinya bagaimana dan kapan itu terjadi, di mana dan siapa nama lelaki itu. Amy menjawab kalau orang itu adalah teman satu timnya dan namanya adalah Harry. Ibu bertanya apakah Harry memeras atau mengancamnya dengan sesuatu, sehingga Amy mau berhubungan badan dengannya. Amy menjawab kalau mereka melakukannya karena suka sama suka. Dengan perasaan pasrah, ibu mengatakan seharusnya Amy berpikir dahulu sebelum melakukan hal itu. Apalagi Amy masihlah anak sekolahan. Melakukan hal seperti itu akan menghancurkan masa depannya sendiri. Amy lagi-lagi meminta maaf dan berkata dia menyesali perbuatannya. Di sore harinya, ibu Amy menemui Harry, kekasih putrinya. Ibu Amy mendekatinya dan memberitahu bahwa Amy sedang hamil. Harry meminta maaf dan memohon untuk tidak mengungkapkan hal ini kepada orang tuanya. Sang ibu membalas, lalu mengapa kau melakukannya? Kau seharusnya memikirkannya saat itu. Harry menangis dan dia menjawab, kami pikir itu adalah cinta, kata Harry. Kekesalan dalam ekspresi ibu Amy bercampur dengan kepasrahan saat dia terus mempertanyakan apakah Harry ada mengambil foto atau video di saat itu. Harry menjawab tidak, karena perasaannya tulus, dia sungguh menyukai Amy. Setelah selesai bicara, ibu Amy pulang ke rumah. Lewat beberapa hari, ibu Amy merenung bagaimana dia mengatasi kesulitan Amy. Muncul dua pilihan, melahirkan bayi dan menjadi orang tua remaja, atau menggugurkan kandungan Amy. Tindakan yang dipertimbangkan baik oleh Amy maupun ibunya. Tidak ada pemaksaan emosional di sini. Di satu hari, Amy bertanya kepada ibunya, bisakah mereka mempertahankan bayi itu? Jika setelah bayi itu lahir, mereka bisa merawatnya bersama, kata Amy. Ibu Amy menjelaskan kepada putrinya, tidak mudah untuk melahirkan bayi itu. Kamu harus siapkan fisik dan mentalmu selama 9 bulan. Dan di saat bayi itu lahir, seharusnya orang-orang di sekitar kita akan menyambut dan memberkati bayi itu. Tetapi itu hanya akan terjadi kalau kamu melahirkannya di usia yang sudah dewasa. Berbeda dengan kondisi Amy yang masih anak sekolahan, kata ibunya. Amy hanya terdiam, memikirkan nasihat ibunya. Besok harinya, karena Amy belum masuk sekolah, ibu mengajaknya ke perpustakaan. Secara kebetulan, keduanya melihat gadis muda lain dengan menggendong seorang anak. Gadis muda itu harus bekerja sambil membawa anak, karena tidak ada yang membantu menjaga anaknya. Kenyataan ini menyadari Amy dan ibunya. Jika Amy melahirkan anak dalam kandungannya itu, maka Amy harus mengorbankan masa remajanya dan bersiap memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu muda. Di perjalanan pulang,
Amy dan ibunya secara bersamaan, mereka memutuskan untuk menggugurkan bayi itu. Di hari yang lain, sang ibu menelepon pihak rumah sakit untuk membuat janji dengan dokternya. Setelah membuat janji, di malam harinya ibu dan Amy pergi ke rumah sakit. Ketika bertemu dokternya, ibu berkonsultasi. Selesai konsultasi, tindakan pengguguran kandungan pun dilakukan. Mengingat kembali masa kecil Amy yang ceria, membuat ibunya merasa sedih. Akan tetapi, sang ibu memutuskan bahwa aborsi adalah satu-satunya cara putrinya dapat melanjutkan hidup dan mengembalikan hidup putrinya ke jalur yang benar. Beberapa hari terlewat setelah tindakan itu, sang ibu mengantar Amy untuk menemui Harry. Awalnya Amy ragu untuk memulai kehidupan barunya. Tetapi sang ibu berkata, "Pergilah Amy, yang membuat kesalahan adalah kalian berdua. Tetapi kenapa hanya dirimu yang menderita? Kehidupan Harry bahkan tidak berubah sedikit pun. Sekarang semua sudah berakhir, kamu tidak perlu malu atau bersembunyi di rumah lagi. Mulailah kehidupan barumu, aku yakin kau tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi," kata ibu kepada Amy. Amy memeluk ibunya. Setelah itu, Amy melangkah maju dengan semangat barunya. Sampai di sini, Amy menoleh ke arah ibunya lagi dengan tersenyum. Dan ceritanya pun selesai. Halo, terima kasih sudah menonton video Sintaya. Dan jangan lupa di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. See you in my next video, bye.